saudara dan saudari, dan cucu-cucu juga dari sekolah minggu, remaja. Hari ini kita merayakan Hari Jumat Agung. Hari yang sangat bersejarah. Karena Tuhan Yesus, gembala yang baik, telah memberikan nyawanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Tadi pagi ketika bangun saya merenungkan saudara-saudara. Hari ini adalah hari yang kita ingat kasih dan keadilan Allah bertemu di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk ibadah Jumat Agung yang agung karena Engkau yang agung. Telah datang dari surga yang mulia, merendahkan diri sebagai hamba, bahkan menjadi sama seperti manusia, dan merendahkan diri dan taat kepada Bapa. Taat sampai di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami hari ini gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat merayakan hari ini. Hari yang bersejarah yang mengingatkan anugerah Tuhan yang tak tertandingi, karya terbesar. Terima kasih, kami mohon kalau kami nanti akan membaca beberapa ayat firman Tuhan dan merenungkannya, Roh-Mu yang kudus akan menolong kepada kami, sehingga kami bukan hanya membaca, mengerti, tapi melakukan, bahwa hidup kami, hidup yang harus memuliakan Tuhan, yang patut dimuliakan itu. Terima kasih, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, mari kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan. Saya akan bacakan, saudara bisa memperhatikan. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8, Filipi 2 ayat 6 sampai 8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pembacaan Alkitab sampai di sini. Berbahagialah mereka yang mendengar, memelihara, dan melakukannya. Haleluya. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara mungkin pernah mendengar ada orang yang berkata seperti ini, saudara. Tidak salah kamu kalau lahir miskin, tetapi salah kalau kamu mati miskin. Saudara tahu ayat ini mendorong semua orang, boleh dikatakan kebanyakan orang, untuk berjuang di dalam perjalanan hidupnya untuk mencapai suatu level yang tertinggi di dalam perjalanan hidupnya. Sebenarnya ini adalah kutipan yang cukup terkenal dan paling sering dikaitkan dengan seorang tokoh yang disebut dengan Bill Gates. Intinya bukan soal menghina orang miskin, tetapi menekankan tanggung jawab pribadi, kerja keras, dan juga perubahan hidup. Dalam versi yang lain sebenarnya seringkali dikatakan seperti ini. You are not born a winner or a loser, but you chose to be one. Saudara, ini adalah merupakan sesuatu yang
kita lihat bahwa manusia itu selalu ingin naik tinggi menuju kepada kemuliaan. Dari miskin menjadi kaya, dari hina menjadi terhormat. Dan saudara tahu, yang rendah ingin menjadi tinggi. Tetapi Injil itu menceritakan sesuatu yang sangat berbeda. Injil menyatakan Yesus tidak naik dari kehinaan menuju kemuliaan. Sebaliknya ia turun dari kemuliaan ke dalam kehinaan. Ia setara dengan Allah. Ia mengosongkan diri. Dia menjadi manusia. Dia menjadi hamba. Dan dia taat sampai mati. Dan mati di kayu salib. Saudara, ini adalah misteri. Misteri yang terbesar. Di dalam Jumat Agung, Sang Raja Kemuliaan memilih jalan penderitaan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan engkau dan saya. Bukankah ini satu hal yang luar biasa? Saudara, pada waktu kita bersama-sama memikirkan, mari kita lihat. Tuhan Yesus itu dari kemuliaan yang kekal. Kalau saudara memperhatikan, saudara-saudara, ada sebuah hubungan kalau saudara membaca kitab Kejadian pasal 1 dengan Injil Yohanes, saudara akan bisa melihat sebuah perbandingan yang luar biasa. Kalau di dalam kitab Kejadian dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara bandingkan dengan Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Dan dikatakan firman itu adalah Allah. Saudara, pada waktu kita bersama-sama memikirkan sampai di sini, maka kita bisa melihat sebuah hal yang kita bisa perbandingkan. Kalau kita lihat Kejadian seperti itu, saudara. Pada mulanya Allah sebagai pencipta dan kemudian roh Allah hadir. Tetapi di dalam Injil Yohanes pada mulanya firman sudah ada. Firman sebagai pribadi ilahi. Firman bersama Allah, artinya di dalam Kejadian awal penciptaan. Tetapi Yohanes menjelaskan siapa yang sudah ada sebelum penciptaan. Jadi sangat dalam sekali. Kata enarke di dalam perjanjian lama itu. Maka saudara bisa melihat Yohanes mengatakan yang sudah ada sebelum Kejadian pasal 1 ayat 1. Yaitu Yesus Kristus Sang Firman yang bersama-sama dengan Allah. Dan dia adalah Allah. Oleh sebab itu saudara, pada waktu kita bersama-sama memikirkan dengan sangat jelas, maka kita melihat pada mulanya adalah firman, maka kalau saudara dan saya bisa melihat, ini yang dikatakan seorang Athanasius dari Alexandria. Jika firman ada pada mulanya, ia tidak termasuk dalam ciptaan. Sebab semua ciptaan memiliki permulaan. Dan Yesus Kristus tidak ada permulaan. Saudara, kalau kita membaca surat Ibrani, Yesus itu menciptakan. Dalam arti kata kita bisa melihat dengan sangat jelas sekali tentang hal ini. Dia, kalau saudara memperhatikan, pada mulanya itu menunjukkan awal segala sesuatu seperti Kejadian. Tapi Yohanes menekankan bahwa dia sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Jadi Yesus itu bukan datang lalu baru ada. Tidak. Sebelum penciptaan di kitab Kejadian dia sudah ada. Itulah yang disebut sebagai Allah Tritunggal yang kelihatan nyata. Allah mencipta dan kemudian melalui firman-Nya. Dan dikatakan dengan jelas roh Allah melayang-layang. Saudara, itu adalah Trinitas. Di kitab Kejadian yang pertama pada waktu saya belajar tentang Allah Tritunggal. Melihat sebuah hal yang luar biasa, keindahan Allah Tritunggal. Walaupun Alkitab tidak menyebutkan pada waktu itu dikatakan Allah Tritunggal. Tidak, saudara. Tetapi konotasi dari apa yang eksplisit ternyata memang dia adalah Allah Tritunggal. Kita mungkin mendengar Yesus Kristus berkata, baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sepertinya
saudara, itu adalah baru. Tidak, saudara. Dari awal kita melihat sesuatu yang jelas sekali. Saudara, bukan hanya itu, dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan seorang yang bernama Leon Morris berkata, firman itu berada dalam persekutuan yang sangat erat dengan Allah. Dia bersama-sama dengan Allah. Saudara, pada waktu kita melihat ini adalah relasi pribadi yang begitu dekat, yang begitu luar biasa terjadi adalah di dalam berelasi. Saudara, hidup kita pun seringkali menjadi suatu hidup yang salah ketika kita bertransaksi dengan Allah. Seharusnya hidup kita adalah seperti Kristus berelasi. Maka saudara, ada dua orang kalau saudara melihat disebutkan hidupnya bergaul dengan Allah. Yang pertama Henokh, dan dia tidak mengalami kematian. Yang kedua itu adalah Nuh. Dikatakan dengan jelas, dia pada waktu itu dikatakan dengan nyata sekali bergaul dengan Allah. Apa artinya saudara? Sebetulnya dalam bahasa yang bisa dimengerti, bergaul dengan Allah itu artinya berjalan bersama dengan Allah. Pada waktu kita berjalan, pasti kita ingin berbicara, bukan? Itu yang disebut bergaul. Pada waktu kita berbicara, bergaul dengan Allah, terjadi sebuah keintiman, sebuah relasi. Ini adalah yang dinyatakan dengan sangat jelas sekali. Relasi pribadi dari Allah Tritunggal. Sehingga kalau saudara mempunyai sebuah pengertian, dikatakan kata ini adalah menghadap, berhadapan dalam relasi pribadi. Firman itu berbeda dari pribadi Bapa, tetapi memiliki relasi yang intim dengan Bapa. Ini yang kita bisa bersama-sama lihat. Saudara, kemudian kalau kita juga melihat apa yang dikatakan Bruce, dia berkata, Yohanes itu menegaskan firman itu memiliki esensi yang sama dengan Allah. Artinya tidak berbeda. Saudara-saudara, kesetaraan itu adalah merupakan sebuah hakikat yang sangat nyata. Saudara, ketika kita disebut manusia, seorang ayah, seorang anak, siapapun juga itu adalah manusia di dalam kesetaraannya. Dan kita melihat di dalam esensi yang ilahi itu, Kristus setara dengan Bapa, Roh Kudus setara dengan Bapa, setara dengan Anak. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Kita bisa melihat sebuah gambaran. Memang disebutkan seringkali Allah Bapa itu perencana keselamatan. Allah Putra itu penggenap keselamatan. Dan Allah Roh Kudus itu adalah yang disebut pelaksana daripada keselamatan. Oleh sebab itu, saudara dan saya, kita diselamatkan itu karena anugerah dari Allah Tritunggal. Oleh sebab itu kita bisa berdoa mengatakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Putra, selamat pagi Roh Kudus, karena mereka kesetara. Di dalam kesetaraan ini tentu kita bisa melihat ada sesuatu yang bisa kita perhatikan dengan sangat jelas. Agustinus, dia mengatakan firman itu tidak berhenti menjadi Allah ketika ia menjadi manusia. Saudara, dia tidak pernah berhenti menjadi Allah. Dia adalah Allah. Tetapi dia mengosongkan diri. Dia tidak menggunakan hak-haknya. Tetapi dia tetap mulia walaupun di dalam keberadaan sebagai manusia. Sebab itu Yohanes pasal 17 dikatakan, permuliakan aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudara, ini adalah yang dikatakan Yesus. Yesus tahu siapa dirinya dan kemuliaannya, tetapi dia membatasi dirinya. Ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa di dalam hal ini. Oleh sebab itu, kalau kita mau bersama-sama perhatikan, mari saudara lihat apa yang dikatakan John Calvin. Allah menciptakan dunia melalui firman-Nya, yaitu Kristus.
Kolose itu adalah merupakan sebuah pernyataan. Di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bukan untuk pribadi kita. Apapun juga saudara, kita ditunjukkan sebuah kebenaran yang sangat nyata, yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu kalau saudara melihat, kita diajar ketika Rasul Yohanes memberikan pengajaran-pengajaran tentang Tuhan Yesus. Dia memberikan sebuah kesimpulan yang luar biasa. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 31. Apa yang dia katakan? Saudara, dia berkata, semua yang tercantum di sini, yang dicatat di dalam Injil Yohanes, supaya kamu percaya Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu hidup oleh imanmu, memperoleh hidup dalam namanya. Saudara, ini adalah merupakan yang kita bisa lihat sebuah hal yang luar biasa. Bagaimana di dalam hal ini? Mari coba kita melangkah lebih jauh dari kemuliaan menjadi manusia. Yang pertama tadi kita bicara Tuhan Yesus dari kemuliaan yang kekal. Tetapi yang kedua ini dari kemuliaan menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia diam di antara kita. Saudara, tetapi sayang bukan ketika diam di antara kita, tetapi dikatakan di dalam hal lain, dikatakan tetapi orang-orang yang menjadi kepunyaannya, yang didatanginya, ada yang menolaknya. Ini merupakan sebuah ironi yang terjadi. Firman itu telah menjadi manusia. Saudara, inilah yang kita bisa lihat. Kalau kita bersama-sama memperhatikan, apa yang kita bisa perhatikan, saudara? Kita melihat kata egeneto itu menjadi. Saudara, kata ini adalah kata yang kalau kita lihat, dia dikatakan menjadi itu mengambil natur manusia. Jadi Allah tidak pernah, atau Yesus, dia adalah Allah, tidak pernah kehilangan kealahannya. Tetapi dia membatasi diri. Tetapi dia menambahkan satu natur manusia. Sehingga saudara-saudara, pada waktu kita berbicara tentang Kristus, kita berkata Yesus 100% adalah Allah. Dia ilahi. Tetapi Yesus dia juga 100% manusia. Natur ini saudara-saudara 100% Allah, 100% manusia. Ini adalah merupakan kata yang penting sekali. Yang membedakan dengan pandangan bahwa 50% Allah, 50% manusia. Saudara, itu yang dikatakan di dalam cerita Koping Ho, Bu Beng Cut, manusia setengah dewa. Saudara, kita tahu itu adalah merupakan ini seperti itu. Tetapi kita punya Tuhan, dia yang tetap Tuhan. Tetapi dia juga 100% manusia. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudara, saya ingat sekali di dalam tes kalau mau menjadi pendeta, itu seringkali ada sebuah pertanyaan, menurut kamu, Yesus itu siapa? Kalau jawabannya dia adalah Allah, atau dia jawabannya manusia, tetapi Allah menyertai, saudara, itu salah. Saya ingat sekali ketika pada waktu satu kali di dalam perjalanan hidup pelayanan saya ke Singapura, saudara-saudara, ada pendeta senior dari Australia. Dia pendeta dari gereja Presbyterian. Dia ngobrol dengan saya. Dia bertanya. Pada waktu saya akan masuk bergabung di Presbyterian pada waktu itu. Maka dia ada sebuah pertanyaan yang seperti ini. Saudara, kita bisa melihat bahwa kata egeneto menjadi mengambil natur manusia. Itu bukan hanya sekedar kata shark atau daging manusia. Ini bukan sekedar tubuh. Tetapi menunjukkan pada kelemahan manusia. Bisa lapar, bisa haus, bisa sedih, ada keterbatasan manusia, kondisi manusia yang fana. Bahkan pada waktu
Hari kemarin menjadi hari di mana kita bersama-sama memikirkan tentang Getsemani, bukan? Di Getsemani kita bisa melihat Yesus dengan natur manusianya. Dia berkata, "Ya Bapa, jikalau boleh, cawan ini lalu daripadaku." 3 kali dia berdoa seperti itu, saudara. 3 kali. Bukan 1 kali, saudara. Bahkan dia berkata kepada murid-muridnya, "Biarlah kamu tinggal di situ, aku berdoa." Tidak jauh, Yesus membutuhkan support. Dia membutuhkan dukungan para murid. Selesai berdoa, dia datang melihat murid-murid tertidur. Dia berkata, "Tidak sanggupkah kamu berjaga dengan aku 1 jam?" Kenapa Yesus meminta? Ini adalah merupakan sebuah drama yang kita lihat seperti sesuatu yang luar biasa, bukan? Dia di dalam keberadaan sebagai manusia berdoa kepada Bapa, kalau boleh cawan penderitaan itu dia tidak minum. Dia meminta murid-murid memberikan dukungan, bahkan membangunkan kembali. Tapi saudara-saudara, Yesus berkata, "Tetapi bukan kehendakku yang jadi." 3 kali dia katakan, "Ya Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku." Tetapi 3 kali juga dia berkata, "Tetapi bukan kehendakku yang jadi." Saudara, ini adalah kondisi manusia yang sebenarnya tercermin ketika dikatakan dia menjadi. Ada kata daging sak, bukan hanya tubuhnya, tetapi perasaannya sebagai manusia begitu luar biasa. Oleh sebab itu ketika saudara dan saya melihat apa yang dikatakan Athanasius, "He become what we are, that he might make us what he is." Ia menjadi seperti kita agar ia dapat menjadikan kita seperti ia. Saudara-saudara, bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa agung? Yang tidak mungkin saudara dan saya bisa lakukan. Dia begitu luar biasa. Agustinus, dia berkata, ia tidak diubah menjadi manusia, tetapi ia mengambil wujud atau sebagai manusia. Dan John Calvin mengatakan sebuah perkataan, anak Allah turun sedemikian rupa sehingga ia tidak meninggalkan surga. Dia tetap ilahi. Dia adalah Allah. Saudara, ini adalah seharusnya menjadi sesuatu yang penting sekali. Jadi Yesus tetap Allah sepenuhnya. Dia juga menjadi manusia sepenuhnya. Sehingga kalau kita bisa lihat, maka inilah yang kita bisa perhatikan. Dia diam, saudara, di tengah-tengah kita. Kata ini berarti berkemah. Artinya ini langsung mengingatkan kita pada kemah suci. Allah berdiam bersama umatnya Israel. Saudara, makna Yesus adalah kemah Allah yang sejati. Allah yang kini tinggal di tengah-tengah manusia secara pribadi. Dia datang menjadi manusia, tinggal bersama kita. Bukankah ini sangat luar biasa? Saudara, kalau saudara dan saya pernah mission trip. Saudara, apa yang menjadi kesan saudara ketika kita mengikuti mission trip? Kita mission trip tidak akan tentunya ke kota besar yang megah, tidak. Tetapi biasa kita akan ada di daerah yang lebih kecil, yang lebih terpencil. Lalu kita beradaptasi atau menyamakan diri hidup bersama-sama dengan penduduk yang ada di mana mission trip berlangsung. Betul kan? Artinya kita
dengan gaya makan kita yang sudah berubah, tidak kulineran, apa yang disajikan mereka, kita terima, kita lakukan, dan seterusnya. Saudara, ini tentu berbeda sekali. Dan orang, kalau lihat orang dari kota, orang dari tempat-tempat gereja besar datang, saudara, mereka juga memberikan penyambutan. Mereka merasa bangga karena dikunjungi. Saudara, hari-hari ini mungkin tidak terlalu lagi, mungkin. Tetapi saya ingin katakan ketika pemutaran film, bukan film, Kompas yang menyorot tentang bagaimana ada orang-orang di kota besar hidup di bawah rel kereta api, saudara. Yang divideokan oleh Kompas, luar biasa. Di kota besar, saudara, ada orang yang hidup itu masuk di dalam kegelapan. Kita mungkin pernah melihat ada yang mereka diam di bawah jembatan. Di bawah, kalau kita sebut mungkin jalan tol. Saudara-saudara, kalau kita pernah mengalami masa-masa masuk ke sana, kita akan rasakan sesuatu berbeda. Saudara, mereka yang kita datangi itu rasanya gimana? Kalau ada yang berkunjung, rasa senang. Apalagi bisa membagikan berkat dan seterusnya. Ini kita bisa melihat Yesus itu kemah Allah yang sejati, Allah yang ini tinggal di tengah-tengah manusia secara pribadi. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Saudara, kalau kita bersama-sama memperhatikan dengan sangat-sangat jelas di dalam hal ini. Pada waktu makna Yesus kemah Allah itu kita bisa melihat apa yang dikatakan dari seorang Kersen. Dia berkata, firman itu berdiam di antara kita. Allah mendirikan kemahnya di dunia kita. Dia beserta dengan kita. Saudara, kata ini bukankah sangat akrab dengan kita yang berkata Immanuel, Allah beserta kita. Dan kita juga selalu diingatkan dengan Injil Matius pasal 28 di mana dikatakan aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Sangat familiar di telinga dan hati kita. Dia tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Hari ini saudara-saudara, ketika kita memperingati Jumat Agung, itu dinyatakan dengan dia datang ke dalam dunia, memberikan kasihnya yang terbesar sebagai karya terbesarnya di dalam hidup engkau dan saya. Supaya apa? Supaya kita dipulihkan, supaya kita diampuni, supaya kita diberikan hidup yang kekal dan diampuni dari segala dosa-dosa kita. Oleh sebab itu pada waktu kita bersama memikirkan, mari kita lihat, kita coba maju lagi saudara-saudara. Yaitu kita melihat dari kesetaraan dengan Allah menuju kepada perendahan diri. Walaupun dalam rupa Allah dikatakan morpe, saudara-saudara, dalam rupa Allah. Hakikat di dalam natur sejati. Bukan penampilan tapi esensi ilahi yang sejati. Kristus bukan menyerupai Allah tapi benar-benar Allah. Tetapi apa yang dia lakukan saudara? Maka kita memang tahu apa yang dikatakan seorang Bruce. Dia mengatakan bahwa morpe menunjukkan hakikat sejati. Sesuatu bukan hanya penampilan luar tapi betul-betul saudara. Dia menjadi dikatakan Allah sejati yang menjadi manusia. Dikatakan dengan sangat jelas sekali saudara bahwa dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia tidak sesuatu, kalau kata Harpakpos ini maknanya, yang dirampas atau sesuatu yang dipegang erat untuk keuntungan diri. Kristus itu mengosongkan diri, tidak mempertahankan hak-hak ilahinya untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga ketika dia berkata tidak ada seorang pun yang tahu tentang kesudahan dunia, hanya Bapa yang tahu. Saudara, itu adalah membatasi diri. Begitu luar biasa bukan? Artinya di dalam berbagai hal yang kita bisa perhatikan. Oleh sebab itu kalau kita lihat Yesus tidak memperlakukan kesetaraan dengan Allah
sebagai sesuatu yang dapat dieksploitasi. Itulah yang dikatakan right. Saudara, kita bersama-sama melihat begitu banyak dikatakan telah mengosongkan diri. Itu kenosis. Namun Kristus telah mengosongkan keilahiannya. Dikatakan tidak mengosongkan keilahiannya, tetapi mengosongkan hak-hak kemuliaan yang luar biasa itu. Untuk apa? Untuk engkau dan saya. Oleh sebab itu ketika kita bersama-sama, kita bisa memperhatikan apa yang dikatakan John Stott. Dia tidak melepaskan keilahiannya, tapi melepaskan hak-hak istimewanya. Oleh sebab itu ketika saudara melihat apa yang dikatakan mengambil rupa seorang hamba. Ini adalah merupakan yang dikatakan di dalam hal ini oleh Karl Barth. Kemuliaan sejati Allah dinyatakan dalam kerendahan hatinya. Saudara, kemuliaan Allah yang sejati dinyatakan di dalam kerendahan hatinya. Kita saudara-saudara tidak berbangga dengan perjalanan hidup sebagai orang percaya. Tapi kita menyadari dengan penuh kerendahan hati bahwa hidupmu, hidupku itu hanya karena anugerah Tuhan. Alkitab berkata, apa yang tidak kamu terima dari Allah, semua diberikan, semua dikaruniakan oleh Allah kepada engkau dan saya. Saudara, tadi saya ngobrol-ngobrol dengan gembala saudara di sini. Saya bilang, saya melihat kita ini kalau bisa hidup seperti hari ini, sebagaimana kita ada, itu hanya anugerah. Begitu banyak di Indonesia ini kalau kita lihat orang-orang begitu susahnya, saudara. Susah sekali. Betul-betul. Mereka gara-gara cuma untuk 5.000 atau 10.000 mereka bisa bertengkar. Mereka bisa saling bunuh oleh karena uang yang sedikit. Karena apa? Kemiskinan yang terlalu. Saudara, kita ini sangat jomplang. Yang kaya begitu kaya sekali. Yang miskin begitu miskin sekali. Tuhan selalu mengajari kita hidup berpadan pada apa yang ada. Tuhan mengajar kepada kita untuk hidup selalu sederhana. Tidak bermewah-mewah. Saudara, memakai yang secukupnya. Itu bukan yang dikatakan kalau kamu makan minum yang secukupnya. Kita berdoa juga yang secukupnya. Tidak usah berkelebihan, tidak usah bagaimana. Karena apapun juga saudara, itu semuanya bersifat sementara. Hanya pada waktu ada di dunia kita bisa pakai. Tapi kita bisa memakai menjadi berkat atau menjadi malapetaka. Saudara, banyak orang saudara memiliki kekayaan tapi hidupnya susah sekali. Saudara, saya mau tanya. Orang kaya gampang gak bergaul dengan orang miskin, saudara? Saudara, jujur saya mengatakan, saya ketemu dengan seorang, dia mengatakan, Pak Joni, saya punya kenalan orang yang berkecukupan sekali. Dia tidak punya teman. Dia harus berbicara dari hati ke hati dengan saya. Kenapa, saudara? Dia tidak bisa terbuka. Tetapi kalau kita ini keluarga Allah seharusnya, saudara, anak-anak, remaja, adik-adik yang kecil, semuanya kita ini harus menjadi satu, saudara. Saya selalu mengatakan, saudara, hari ini kita banyak kehilangan generasi muda. Kenapa? Kita kehilangan generasi muda karena entertain yang dibungkus spiritual. Itu, saudara, merasuk luar biasa. Orang berjingkrak-jingkrak, itu rasanya memuji nama Yesus. Tapi sebenarnya itu katarsis, mengeluarkan segala unek-uneknya. Kita harus keroyokan generasi muda, generasi yang ada. Kita harus sungguh-sungguh pertahankan dengan apa? Memikirkan bersama program untuk menjangkau dan blending. Artinya bonding juga dengan anak-anak kita. Saya ingat, saudara, masa-masa ketika anak-anak kami pada waktu itu mulai remaja. Dia berkata perkataan seperti ini. Ini perkataan dia bilang, itu dikatakan kami ada 2 putra, yang satu berkata begini. Papi, boleh nggak saya ikut kebaktiannya di sana saja? Nggak usah di Gloria. Saya pada waktu itu pelayanan di Bandung, hampir 20 tahun, saudara, GKM Gloria. Anak saya itu ngomong,
Di sana banyak sekali teman-temannya di sana, anak-anak muda banyak ke sana begitu. Lalu saya tanya begini, kenapa? Di sana rame, loh kamu mau ibadah atau mau rame-rame? Coba pikir. Oh tapi kan banyak teman, iya kamu cari teman atau cari Tuhan? Ini adalah sebuah pergumulan dari anak-anak muda kita. Saya mau mengatakan saudara, generasi-generasi yang disebut generasi milenial itu saudara mereka juga berpikir seperti itu. Termasuk generasi muda. Dan saya mengatakan begini. Coba kamu pikir. Papimu itu pendeta. Papi menginjili orang supaya orang apa? Datang ke gereja. Bersama-sama beribadah. Kalau sudah datang beribadah bersama-sama. Bertumbuh di dalam firman dan iman. Sekarang kamu pergi ke tempat lain. Pantas enggak? Coba pikirkan. Kenapa? Kan kita kan ada banyak orang mengatakan orang tuh mencari rumput yang hijau. Oh saya juga punya banyak rumput hijau sebenarnya kan. Banyak sawah, banyak apa rumput hijau. Sebenarnya saudara-saudara, bukan kita ini harus mencari rumput hijau. Tetapi memiliki relasi dengan Allah. Kalau kita memiliki relasi dengan Allah. Membaca Alkitab. Fokus bukan kepada dunia. Fokus bukan kepada manusia. Tapi kepada Tuhan. Saudara, kita akan selalu bersama-sama. Sampai di dalam perjalanan hidup masa remaja mereka sampai hari ini, saudara saya mengajarkan sesuatu, kita bisa tetap bersama. Saya mengatakan, selama kamu bersama dengan orang tua, kamu tetap akan bersama. Tapi kalau sudah menikah, itu mungkin sudah berbeda. Dan hari ini mereka menjadi pelayan Tuhan, melayani. Itu sudah tidak bisa lagi bersama. Tetapi ketika saya mengatakan kita masih bisa bersama, kita bersama-sama. Kita membangun bersama-sama. Kamu bisa alat musik. Kamu bisa memainkan alat musik. Kamu bisa memuliakan nama Tuhan. Muliakan di gereja bersama-sama. Saudara kita perlu menjaga anak-anak kita. Jangan pergi ke tempat lain tapi bersama-sama. Karena itu adalah dikatakan saya terus saudara-saudara bergumul. Banyak gereja ketika di Singapura. Itu dari teman-teman dari gereja Kalam Kudus. Itu hamba Tuhannya, seluruh hamba Tuhan Kalam Kudus itu datang ke Singapura, saudara. Ada yang perjalanannya lama, ada yang berbulan-bulan, ada yang mungkin 2 minggu, ada yang seminggu. Pokoknya ingin melihat tentang konsep pemuridan di Singapura. Ada gereja di sana. Lalu saya memikirkan, saudara, apa yang terjadi? GKY pun sama, saudara mengirimkan dan menyusun, saudara, tentang pemuridan yang berbeda-beda, yang kemudian yang di sini seperti ini, yang di sini seperti ini. Saya ingin katakan saudara, Alkitab sebenarnya mengajarkan pemuridan keluarga. Bukan pemuridan jemaat yang pertama-tama. Pemuridan keluarga. Anak-anak saudara kita wariskan iman, bukan wariskan harta. Bukan wariskan ketenaran, tapi wariskan iman kita. Supaya mereka menjadi warga negara kerajaan surga. Untuk apa mereka menjadi orang kaya tapi binasa? Saudara ini penting sekali. Kita perlu melihat bahwa kemuliaan Allah sejati sudah dinyatakan dengan kerendahan hati. Kita harus belajar dengan kerendahan hati. Dengan ladang pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Oleh sebab itu dikatakan dia merendahkan diri. Ini adalah kelanjutan dari mengosongkan diri. Merendahkan diri itu tindakan aktif bukan paksaan. Tidak ada yang memaksa. Yesus, ia secara sukarela turun lebih dalam lagi. Ketika dia menjadi manusia. Ketika dia harus menderita. Saudara, kita diingatkan bahwa dari manusia menuju kematian di kayu salib. Ini yang kita bisa perhatikan. Begitu luar biasa bukan? Ketika kita bersama-sama memikirkan. Maka John Stott pernah berkata, salib itu tidak dipaksakan kepadanya, ia menerimanya dengan senang hati. Saudara, pada waktu di dalam kehidupanmu dan kehidupanku, kalau kita menjadi orang yang percaya, saudara kita tidak dipaksa untuk menjadi orang percaya, tetapi kita diundang
Dan kalau engkau dan saya adalah orang yang sudah dipilih seperti dikatakan di Efesus, maka kita menjadi orang yang percaya. Bukan terpaksa, kita selalu berusaha menjadi orang Kristen yang humble. Kita menjadi orang yang bukan hanya menerima Tuhan Yesus, tetapi dikatakan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus setiap hari. Saudara, itu yang seharusnya ada. Kita perlu sekali melihat keadaan-keadaan seperti ini. Taat sampai mati, saudara. Ini adalah artinya mendengar dan melakukan sepenuhnya. Yesus hidup di dalam ketaatan yang total kepada Bapa. Yang mengenapi doanya di Taman Getsemani. Dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Saudara, saya katakan gak gampang orang untuk mengatakan, Tuhan biarlah kehendakku yang jadi. Semua orang punya keinginan, semua orang punya pergumulan. Selalu ingin yang terbaik dan terbaik. Tapi saya ingin mengatakan, saudara, di dalam perjalanan hidup kita, kita harus belajar mengalir. Tuhan memimpin. Saudara, anak kami yang pertama, yang sekarang melayani di BSD, saudara mungkin juga dia mungkin juga bisa hadir di sini melayani. Alexander. Jadi saya mengatakan, dia mau studi kembali. Saya bilang, belajar mengikuti. Kalau memang Tuhan buka jalan untuk studi kembali, pergilah. Kalau Tuhan mempunyai rencana pergi ke satu tempat sekolah teologi, mungkin di situ jalanilah. Kalau mungkin bukan tempat itu, Tuhan mengarahkan ke tempat yang lain, taatilah. Saudara, kita belajar bukan kehendakku yang jadi, tapi biar kehendak Tuhan. Saudara tahu di dalam perjalanan hidup engkau dan saya, kalau engkau hari ini seperti sekarang, itu belum tentu sesuai dengan dream saudara dan saya. Misalnya salah satu contoh, saudara dulu ada yang punya cita-cita menjadi orang yang punya perusahaan, tapi hari ini engkau bekerja di perusahaan. Dulu engkau mempunyai dream, calon teman hidupmu itu seperti apa yang disebutkan speknya itu seperti apa begitu. Ukuran tingginya, bodinya, wajahnya, tubuhnya, begitu speknya itu seperti apa. Tetapi sekarang yang bersama dengan engkau beda speknya. Kita tidak pernah mengerti. Dan saya katakan itu adalah sesuatu yang wajar dan normal. Kita punya keinginan, kita punya dream. Saudara, ketika saya masuk sekolah teologi, dosen-dosen ada yang mengatakan sebuah perkataan, tidak boleh berpacaran setelah tingkat 3 baru boleh. Wah, lama nunggunya begitu ya. Terus kedua, ketika itu disebutkan, dosen mengatakan kamu harus cari teman-teman yang sama-sama, yaitu sekolah teologi, karena mereka tahu apa yang kamu mengerti dia mengerti, apa yang kamu rasakan dia rasakan, dan seterusnya. Gak dapat juga kan saudara, tidak sesuai dengan apa yang menjadi pengharapan. Terus mengatakan kalau kamu nanti punya menjadi hamba Tuhan, semu kamu itu harus bisa menopang kamu. Gereja itu butuh musik, carilah pianis. Oh saudara-saudara, pianis kan cuma berapa orang, masa rebutan? Gak bisa juga, gak masuk gitu. Lihatin yang ini, bagus sih pianis, tapi wajahnya gak selera. Gimana dong? Ya kan banyak, kita saudara tidak sesuai dengan ekspektasi. Tetapi kita belajar bukan kehendakku yang jadi. Kita tidak pernah tahu saudara perjalanan hidup. Dulu ada yang tanya, Pak Joni, sebelum jadi hamba Tuhan Pak Joni itu mau jadi apa? Ada gak cita-cita? Ada. Mau jadi pilot. Tapi sekarang ya saya punya pilot aja kalau pergi kemana-mana. Ya kan begitu aja. Karena apa? Tidak sesuai. Pada waktu menjadi hamba Tuhan, pikiran ada di mana? Saya selalu mengatakan saudara, pada waktu saya berada di sekolah teologi, doa saya, Tuhan tolonglah saya punya Musa. Kalau saya Yosua yang masih muda, ada yang membimbing saya. Saudara, saya dikirim ke pedalaman, tidak ada yang
bagaimana untuk meng-grooming atau membantu untuk bagaimana ke gereja. Tidak pernah ada punya pendeta senior, saudara. Semuanya itu harus sendiri. Sudah kadang-kadang ya kepikir kan, tapi ada orang ingin jadi pendeta sendiri. Tapi nggak bisa jadi pendeta, tetap ada di bawah pendeta yang lain. Kita tidak pernah mengerti tentang hidup. Sudah demikian dengan pelayanan. Saudara, hari ini ke saudara di Alsut, entah berapa gereja saudara keliling, tapi ini mungkin tempat yang baik untuk saudara mengembangkan. Saya lihat tempat ini adalah, saya datang ini pertama kali melihat begitu indahnya saudara. Bukan hanya di bawah tapi atas pun ada, semua sudah ada. Saudara, apa yang kurang? Kursi banyak yang kosong. Ya kan? Kita jangan sampai begini, kita harus terus cari jiwa saudara. Injili orang untuk bisa datang, biarlah dia mendengar Injil keselamatan. Bahwa Kristus itu datang menebus dosa kita di Bukit Golgota. Dia mencurahkan darahnya untuk kita semua. Sudah pada waktu kita bersama-sama melihat, Dietrich Bonhoeffer berkata ketika Kristus memanggil seorang, dia menyuruhnya datang dan mati. Ini adalah kata-kata yang keras. Dikatakan dengan sangat jelas, bahkan sampai mati di kayu salib. Puncak perjalanan ini adalah salib. Pada zaman Romawi, salib adalah hukuman yang paling memalukan. Hukuman bagi penjahat, simbol kutuk yang luar biasa. Sudah, saya terus memikirkan tentang kata-kata para prajurit itu mengambil baju Yesus, jubah Yesus diambil. Lalu apa yang dilakukan? Dibagi, tidak, tapi diundi. Tidak dibagikan, tapi diundi. Artinya, saudara, Yesus ketika disalibkan sangat memalukan sekali. Dibuat telanjang, saudara. Memang gambaran-gambaran yang ada dia diberikan sedikit kain. Tapi saudara-saudara, sebetulnya kalau kita melihat tidak ada indikasi Yesus diberi pakaian. Dia dipermalukan. Dia direndahkan serendah-rendahnya. Dia ditinggalkan oleh para murid. Dia dibenci begitu banyak orang. Dia dicintai juga begitu banyak orang, tapi mereka juga tidak mampu berbuat apa-apa. Seperti kita, saudara-saudara, kita mengasihi negara kita. Tapi kita tidak tahu harus berbuat apa dengan keadaan negara Konoha kita ini. Yesus, saudara, dipermalukan begitu luar biasa. Saudara, saya katakan kita makhluk yang beradab. Saya sangat malu, saudara, kalau tidak berpakaian. Seperti saudara juga. Bahkan anggota tubuh kita malu, tidak suka kita dilihat oleh dokter, dalam-dalamnya semua tidak suka. Ya, dengan istri memang Tuhan katakan tidak ada malu dengan istri, karena keduanya menjadi satu daging. Tapi sudah dengan orang lain kita tidak sembarangan. Kita tidak menunjukkan anggota-anggota tubuh kita yang vital apalagi. Tapi Yesus, saudara, tergantung di sana, dipermalukan, bahkan sampai mati di kayu salib seperti demikian. Ulangan pas di 21 ayat 23. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu. Betul-betul. Sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu Martin Luther berkata salib adalah wahyu terdalam dari keadilan dan kasih Allah yang bertemu, saudara. Dan itulah yang dikatakan Roma. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati. Bukan karena kita baik, tapi ketika kita masih berdosa. Pengampunan itu sudah disediakan, saudara. Bukan ketika kita berbuat jasa, berbuat amal, berbuat kebajikan, berbuat segala sesuatu yang bisa membuat Allah berkenan. Tidak, saudara. Pada waktu kita masih berdosa, Dia memberikan anugerahnya yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, saudara, mari kita pikirkan sebuah perkataan dari Jonathan Edwards.
kemuliaan Allah paling jelas terlihat dalam kerendahan hati Kristus. Dengan kerendahan hati dia berikan dirinya untuk engkau dan saya. Dialah saudara-saudara yang di dalam hal ini telah mengambil rupa yang sedemikian rupa, yang luar biasa sekali di dalam perjalanan hidup. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama merenungkan saudara. Di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, apa yang saudara dan saya bisa perhatikan? Saudara, Jumat Agung mengingatkan kita, Yesus tidak hanya mengajarkan tentang kasih, tapi ia menyatakan dan membuktikan kasih. Ia turun dari kemuliaan surga. Dia menjadi manusia. Dia menjadi hamba. Bahkan mati di kayu salib. Supaya engkau dan saya yang berdosa dapat menerima keselamatan dan beroleh hidup yang kekal. Jumat Agung, kasih dan keadilan Allah bertemu. Yang mengampuni dosa engkau dan saya. Setiap kali kita melihat salib, saudara, kita diingatkan, salib menunjukkan betapa seriusnya dosa. Sebab itu saudara, berhentilah berbuat dosa. Kita tidak mungkin tidak berdosa, iya. Tapi saudara, engkau adalah merdeka. Saya adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita bisa hidup saudara di dalam pilihan berbuat dosa atau tidak mau berdosa. Mungkin kita masih bisa berdosa, tapi kita diingatkan ketika kita berdosa, Tuhan Yesus yang sudah mati menebus dosa, itu mengampuni dosa engkau dan saya. Salib juga menunjukkan kasih Kristus yang luar biasa. Kasih terbesar. Salib juga memanggil kita untuk merendahkan diri. Saudara, kalau Kristus sudah merendahkan diri, mari kita merendahkan diri dengan membawa orang-orang lain bisa datang kepada Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara, banyak orang mengatakan, kalau saya menginjili orang malu. Saudara, kita tidak punya kerendahan hati. Saudara, kita perlu memiliki hati yang rendah hati. Mau dipakai oleh Tuhan, meninggalkan segala kesombongan, keegoisan kita, kebanggaan kita, dan kita tahu kita ini adalah hamba yang seharusnya memuliakan Tuhan melalui karya-karya kita. Kiranya Tuhan akan menolong. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih karena Yesus Kristus dari kemuliaan menuju kehinaan. Kehinaan salib. Yang begitu luar biasa. Itu adalah karya kasih-Mu Tuhan. Karya terbesar. Karya terindah untuk kami. Yang tidak patut, tidak layak, tidak pantas ini. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang Kau sudah berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama daripada Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.